Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Khairunisa dari Bingklas semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dengan ini saya akan menjelaskan materi selama setengah semester ini, yaitu dari bab pertama hingga ke-6. Yang pertama, yakni ada gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam secara sederhana adalah upaya baik secara individu maupun kelompok pada kurun waktu atau situasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam praktek-praktek keagamaan Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baru. Pembaruan itu muncul manakala umat Islam sadar bahwa mereka telah jauh tertinggal dari bangsa Eropa, sehingga terjadilah pembaruan yang bertujuan untuk menyeimbangkan perkembangan zaman yang ada. Berikut jenis-jenis pembaruan Islam. Yang pertama, yakni pemurnian ajaran Islam dari syirik, tahayul, bid'ah, kuforot, animisme untuk kembali kepada Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu menghargai akal. Yang ketiga, pembukaan ijtihad. Yang keempat, menolak taklid. Yang kelima, persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Yang keenam, penolakan paham fatalisme. Kemudian, ada beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam pembaruan Islam ini, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga Muhammad Abduh. Dan yang keempat ada Sayyid Ahmad Han. Kemudian materi yang kedua yakni latar belakang didirikannya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan atas dasar untuk keprihatinan umat Islam di Indonesia terkait akidah dan bertujuan untuk menegakkan kebaikan dan kemungkaran yang ada. Kemudian Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung keislaman, kemudian pengembalian ajaran Islam ke ajaran yang murni, kemudian peningkatan pendidikan berlandas agama Islam, lalu pendorong umat Islam untuk kesejahteraan bersama. Materi yang ketiga yakni tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada 23 Februari tahun 1923. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau menikah dengan Siti Walidah dan dikaruniai 6 orang anak. Berikut pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, yakni pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah. Yang kedua, beragama adalah beramal. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, memahami Al-Quran. Yang kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Yang keenam, menurut beliau, seseorang itu perlu bahagia, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya, akan tetapi melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar daripada kematian itu tersendiri. Yang ketujuh, yakni kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang berkembang dalam tatanan kemasyarakatan. Kemudian materi yang keempat di sini ada memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar rumah tangga memuat nama organisasi, pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur, pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawarahan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Ya, pembahasan pertama di sini anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Kemudian, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat mendesak memerlukan perubahan, maka pimpinan pusat dapat mengubah ADART atau anggaran dasar rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Kemudian materi yang kelima yakni memahami kepribadian Muhammadiyah.
Hakikat Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Gerakannya ialah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan dua bidang, yakni perorangan dan masyarakat. Kemudian, dasar amal usaha Muhammadiyah, yakni yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, taat kepada Allah. Yang kedua, bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa itu adalah pedoman atau landasan kepribadian. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Yang kelima ialah ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Berikut terdapat jenis-jenis amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah berada di bidang agama Islam, kemudian di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan keuangan, bidang kesehatan dan kesetaraan masyarakat, dan juga bidang politik dan kenegaraan. Kemudian materi yang keenam yakni matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ialah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah. Yang ketiga, mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang keempat, bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah, serta muamalah duniawiyah. Ya, berikutnya ada rumusan sistematika matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini yang pertama, kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Yang kedua, mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Yang ketiga, mengandung pokok-pokok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam bermasyarakat negara Republik Indonesia. Ya, mungkin sekian dari saya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga video ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester untuk semester 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.